البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah. Sudah kita sebutkan tentang tata cara mandi. Sebelumnya pembukaan ya. Banyak mingat mati, kemudian tata cara mandi, tata cara memandikan mayit. Sudah kita sebutkan dari ucapan para ulama, dari Ibnu Qudamah rahimahullah taala di buku beliau yang bagus Al-Mughni. Kemudian juga kita sudah masuk di permasalahan mengkafani mayit. Disebutkan kisah bahwa Abdullah bin Ubay meminta kepada Nabi untuk memberikan baju Nabi menjadi kafan bapaknya yang dia adalah munafik. Dari sini disebutkan boleh untuk mengkafani dengan baju. Kemudian walaupun yang afdal dengan kafan yang sudah dipersiapkan, wallahu alam demikian. Kecuali kalau di situ dari baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengambil berkah dengan bekas-bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam disyariatkan. Kemudian berikutnya kita teruskan yang lebih melengkapi apa yang kita bicarakan tentang masalah mengkafani mayit. Ya, kita ulangi lagi hadis yang ke-15, yaitu hadis yang ke-512. Wa Ibnu Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, albisu min siyabikum albayat. Pakaikanlah dari pakaian-pakaian kalian, ya, pakailah dari pakaian-pakaian kalian itu al-bayat yang putih. Ini keutamaan memakai pakaian putih, hadis ini sahih. Ya, keutamaan memakai baju putih khususnya untuk salat. Bahkan boleh wallahu alam mengkhususkan untuk hari Jumat, demikian juga Id, dari pakaian yang paling bagus dia miliki. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam persiapkannya. Fa innaha min khairi siyabikum, maka sungguhnya dia ini baju putih adalah dari paling bagusnya baju-baju kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafankanlah oleh kalian di dalamnya, dalam pakaian yang berwarna putih itu, mautakum, mayit-mayit kalian. Rawal khamsah, dengan Nasai meriwayatkan yang 5 kecuali Nasai, wasahu Tirmidzi. Wasahu Tirmidzi sudah kita sebutkan kemarin. Ini menunjukkan jelas ya bahwa itu adalah pakaian yang putih. Kemudian berikutnya hadis yang ke-16, wa an Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kafana ahadukum akahu, apabila salah seorang kalian mengkafani saudaranya, fal yuhsin kafanahu, maka hendaknya membaguskan kafannya. Ya, ini yang pantas, yang bagus, memuliakan jenazah tersebut, baik orang tua mungkin pada anaknya, atau suami pada istrinya, atau pada seorang anak pada orang tuanya, ya demikian. Walaupun nanti akan disebutkan juga untuk tidak bermahal-mahal, walaupun dibicarakan tentang hadisnya, tapi hendaknya tidak bermahal-mahal. Rawi Muslim, meriwayatkannya Imam Muslim. Ini jelas ya bahwa hendaknya untuk membaguskan kafan mayit. Berikutnya ya tentang masalah kafan, yang menguburkan. Kemudian kafannya bagaimana kalau dalam keadaan yang sempit, keadaan yang terpaksa. Hadis yang ke-17, wa anhu, masih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, dari riwayat Bukhari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulaini, beliau mengumpulkan di antara dua orang, min qatla Uhud, dari qatla, orang yang terbunuh, korban di perang Uhud, fi saubin wahid, di dalam satu baju. Jadi perselisihan disebutkan oleh Imam Sunani di sini, 10 salam, apakah maknanya itu dua orang dalam satu kain atau dipisahkan? Zahirnya ulama alam, bahkan sebagian menyebutkan
Ada beberapa riwayat fakafana abi wa ammi fi namratin wahidatin. Ya, Jabir bin Abdullah menyebutkan maka dikafani bapakku dan pamanku di satu baju. Jadi satu baju sudah. Bersentuhan kulit dengan kulit. Ada yang mengatakan enggak. Tapi dohirnya adalah dua orang dalam satu kafan. Bahkan sebenarnya orang yang mati syahid boleh untuk tidak dikafani, langsung dikuburkan. Ya, jadi tidak dikafani dengan baju dia ketika meninggal itu. Maka disebutkan di sini bahwa Nabi SAW beliau mengumpulkan dua mayit, ya, pisau bin wahid di satu baju, satu kafan. Sumayaqul, kemudian beliau mengatakan, ayyuhum aktsaru akhdan lil Quran. Siapa di antara mereka ini yang paling banyak mengambil Al-Quran? Mana yang paling banyak hafalannya? Ini menunjukkan keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Dia didahulukan, dimasukkan di lahat. Fa yuqaddimuhu fil lahdi, maka dia didahulukan di dalam lahat. Ya, disebutkan oleh Imam Sunani, sumyalah dan diberi nama lahat. Lahat itu secara bahasa walhat lughatan mail. Lahat itu ilhat secara bahasa artinya bengkok, cabang. Dikatakan demikian di anu syab yu'mal fi janibil qabr wa yamilu an wasatihi. Itu ini orang yang sudah melihat kuburan kayak gitu. Asalnya kan kotak, syab itu untuk orang-orang bukan muslim kan itu. Kecuali kalau terpaksa. Jadi langsung dibuat lubang gitu. Kalau muslim dia di arah kiblatnya itu dibuat apa? Miring sedikit. Ya itu. Itu lahat. Maka dikatakan maka mendahulukannya di liang lahat. Yang lebih banyak hafalan didahulukan. Walam yughsilu, dan tidak dimandikan mereka. Yang mati syahid tidak dimandikan. Walam yusolli alaihim, dan tidak disolatkan atas mereka. Tidak disolatkan juga. Walaupun juga boleh, kalau menyolatkan boleh. Tetapi untuk dimandikan tidak. Ya. Dan mereka tidak disolatkan. Kenapa? Karena mereka sudah disaksikan oleh para malaikat mati syahid. Syahid sudah disaksikan oleh para malaikat. Tidak butuh lagi ulama untuk kemudian disolatkan. Demikian sebenarnya mengatakan. Riwayat Bukhari, muridnya Imam Bukhari. Kemudian berikutnya hadis yang ke-18, wa an Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini dibicarakan para ulama ya dhaif. Jadi sudah kita isyaratkan di situ ada Amr bin Hashim dhaif. Demikian juga Imam Sya'bi tidak mendengar dari Ali bin Abi Thalib kecuali satu hadis saja yang ada di dalam Sahih Bukhari. Dan sebenarnya ini tidak ada dalam Sahih Bukhari. Jadi di sini dhaif sebabnya tadi kita sebutkan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan sami itu Nabi, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la taghalu fil kafan. Jangan kalian bermahal-mahal, goli, jangan bermahal-mahal dalam hal kafan. Fa innahu yuslabu sari'an. Maksudnya dia itu dihilangkan dengan cepat. Maksudnya dia itu hancur dengan cepat. Kalau sudah masuk ke tanah, jangankan kain, tulang saja menjadi tanah. Ya, ini akan hancur. Ya, dengan cepat. Walaupun di situ dhaif, untuk diperhatikan juga tidak bermahal-mahal di dalam kain kafan untuk membaguskan, tetapi tidak kemudian bermahal-mahal. Ini selesai tentang pembahasan ya hadis yang berkaitan dengan mengkafani. Maka ada beberapa permasalahan selain yang kemarin kita sebutkan, yaitu disebutkan bahwa kafan afdalnya adalah 3, yang wajib adalah 1. Kemudian disebutkan boleh mengkafani di gamis, ya, di bajunya. Juga disukai untuk kafan itu putih. Kemudian juga dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu membaguskan kafan. Juga Imam Nawawi rahimahullah taala syarah hadis tersebut dalam Sahih Muslim. Bagian hadis al-amru bi ihsanil kafan. Hadis ini menunjukkan membaguskan, perintah membaguskan kafan. Berkata para ulama, bukan maksudnya as-sarf fihi, yakni berlebih-lebihan, mewah, tidak. Wal mughalah, dan mahal-mahal, bukan itu. Maksudnya adalah nadhafatuh. Bisa ditulis membaguskan, yakni bersihnya. Wa naqahu, dan sucinya. Bersih, ya, putih, ya demikian. Wa satruhu, demikian juga menutupi. Wa tawassutu, dan luas, tidak sempit, yaitu. Wa qanu min jinsi libasihi bil hayah ghaliban. Hendaknya sepantasnya dari baju yang biasa dia pakai ketika masih hidup. Ya itu. La afqar minhu wala ahqar, tidak lebih mewah yang biasa dia pakai dan tidak
lebih rendah. Ya biasa dia pakai bagaimana? Ya itu. Bagaimana kalau kafannya sempit? Ya disebutkan terpaksa boleh 2 orang dalam satu kafan. Ya tidak ada kain banyak umpamanya seperti ketika peperangan yang sangat sulit, atau mungkin ketika ya seperti ketika terjadi gempa itu kan, tsunami itu bahkan pakai bego ya, dikeruk itu kemudian dimasukkan semua longsa. Kemudian bajunya dilepas ya, kecuali kalau dia orang mati di medan peperangan ya, maka ya dengan pakaiannya itu. Kemudian juga disebutkan kalau dia mau ada hadid, ini besi-besi yang dia pakai dilepas. Kemudian bagaimana kalau meninggal di medan pertempuran? Ya disebutkan tidak dikafani. Bagaimana kalau junub? Ya, orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Ya itu. Tidak perlu dimandikan. Bahkan yang junub pun juga tidak dimandikan. Disebutkan bahwa ada sahabat Handalah bin Abi Amir, ketika dia junub, malaikat yang memandikannya. Adapun orang yang mati syahid juga boleh untuk disolatkan. Situ disebutkan hadis yang mungkin mensahihkan bahwa Syaddad bin Had ketika masuk Islam kemudian meninggal di peperangan, Nabi menyolatkannya. Kemudian juga disebutkan bagaimana orang dia itu meninggal ya dalam keadaan syahid di dunia seperti sakit perut, demikian juga taun, maka disolatkan. Ya demikian. Disebutkan di sini ya tata cara mengkafani sebagai menurut ulama sebagaimana di buku beliau Al-Mughni, mustahab ayyukhad ahsanu lafaif. Ya, dari 3 lapis itu yang paling bagus, maka diletakkan yang menempel dengan kulitnya. Kalau sama semua ya sama boleh. Kalau memang yang paling bagus ada yang mengenai kulit dia itu didahulukan. Demikian juga paling luasnya. Kemudian dibentangkan ya yang pertama, kemudian yang kedua ya, kemudian yang ketiga. Ya demikian. Saya mengatakan bahkan apa yang paling bagus yang paling luar. Ya ini yang paling bawah sendiri, kemudian atasnya dan berikutnya atasnya. Kemudian diberikan di situ hanut, minyak wangi. Demikian juga kafur, ini kafur barus. Ya demikian. Kemudian mayat ketika mau diletakkan dia tutupi dengan penutup kan itu. Kemudian baru diletakkan. Masturon ya ditutupi. Kemudian dalam keadaan mustalqian, yakni terlentang. Ya, setelah itu dijadikan yang di bagian kepala lebih banyak dari bagian yang di kaki. Kemudian dikasihkan tip minyak wangi di bagian dekat wajah dia, tempat sujud dia, kemudian dari daerah-daerah ketiak-ketiak dia itu, yang lipatan-lipatan. Ya, kemudian dilipat. Ya, ketika sudah dimasukkan, kemudian dilipat. Kemudian disebutkan boleh juga untuk kemudian di akodah. Ini biasa. Kafan itu kemudian ditali, ya demikian. Ya kurang lebih dari demikian, sampai di sini dulu. Sebelum kita selesai ini ada seperti itu.